Hari pernikahan merupakan hari yang paling dinantikan oleh sepasang insan yang tengah dimabuk cinta. Begitu pula dengan Della dan Arfan. Hari ini merupakan hari yang paling mereka nantikan selama ini. Mereka memutuskan untuk menikah setelah 6 tahun berpacaran. Keduanya menggelar acara pernikah di sebuah gedung dengan mengundang kerabat terdekat saja. Bukannya tidak ada biaya, hanya saja menurut mereka pernikahan tidak perlu terlalu menghambur-hamburkan uang untuk pesta pernikahan. Karena materi jauh lebih dibutuhkan setelah acara tersebut selesai. Acara pernikahan berjalan sesuai rencana. Tidak ada cacat sedikit pun. Semua orang yang hadir terlihat bersukacita, khususnya kedua mempelai. Mereka pun menyempatkan diri untuk menyumbang lagu untuk satu sama lain. Semuanya terasa bahagia dan normal. Setelah 6 tahun menanti, akhirnya mereka bahagia di kursi pelaminan. Della dan Arfan bertemu saat acara malam keakraban mahasiswa baru. Ya layaknya acara ospek pada umumnya. Mereka betulan akrab ketika sesi pentas seni malam berlangsung. Keduanya memang bukan dalam satu kelompok tampil yang sama. Tapi sejak pertama Arfan melihat Della, dia sudah merasakan getaran dalam hatinya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk berkenalan secara langsung dengan gadis itu. Setelah acara itu selesai, keduanya saling bertukar nomor HP. Dan proses pendekatan pun terjadi. Beruntungnya mereka mendapatkan kelas yang sama. Bahkan karena jarak nomor absen mereka yang tidak terlalu jauh, keduanya jadi sering berada dalam satu kelompok tugas. Kehidupan kuliah mereka pun dibumbui dengan kisah-kisah romansa satu kelas. Banyak dari teman-teman sekelas yang curiga dengan kedekatan mereka. Tak sedikit juga yang menjodoh-jodohkan mereka agar lekas pacaran. Arfan sebenarnya mau saja menyatakan perasaannya pada Della, tapi dia masih ragu dan takut akan ditolak olehnya. Hingga suatu siang, saat jam istirahat, Arfan terkejut oleh pernyataan cinta yang dilontarkan oleh Della. Rupanya Della juga menyimpan perasaan yang sama dengannya. Dan berkat dorongan dari sahabatnya, Vina, Della akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya lebih dulu. Arfan pun tertegun sejenak sebelum wajahnya berubah menjadi kemerahan. Dia pun langsung mengangguk dan mengajak Della untuk berpacaran. Tentu saja Della setuju. Justru hal itu yang ia inginkan selama ini. Hiruk-pikuk suasana kantin pun berubah menjadi terpusat pada mereka berdua, yang kemudian berubah menjadi tepuk tangan dan sorakan, seperti sedang berada di stadion pertandingan bola. Hari itu mereka resmi jadian. Vina yang juga hadir untuk mendukung Della, langsung memeluk mereka berdua karena turut bahagia. Usahaku selama ini mendekatkan kalian tidak sia-sia, batinnya. Hari-hari sebagai sepasang muda-mudi yang dimabuk cinta pun dimulai. Mereka jadi sering menghabiskan waktu berdua. Entah itu untuk makan, menonton di bioskop, nongkrong di kafe atau bahkan mengerjakan tugas kuliah. Bagaimanapun kewajiban kuliah tidak boleh terlupakan. Hingga suatu hari, Della mulai merasa hubungannya dengan Vina agak longgar. Mereka yang awalnya sahabat bagai kepompong, sekarang jadi jarang bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Karena dia lebih sering bertemu dengan Arfan. Della meminta pendapat Arfan, bagaimana kalau mereka pergi bertiga dengan Vina. Awalnya Della khawatir Arfan akan menolaknya, tapi untungnya Arfan tidak keberatan. Sejak saat itu, tiganya jadi sering berkumpul bersama. Bahkan ada yang menyebut mereka sebagai trio kuek-kuek. Mungkin ada beberapa orang yang menilai kalau Vina hanya akan menjadi obat nyamuk saja, tapi mereka tidak peduli. Karena pada kenyataannya Vina lah yang membuat hubungan mereka tetap langgeng. Vina merupakan sosok sahabat yang sempurna. Tak pernah sedikit pun tersirat di pikirannya untuk merebut pacar sahabatnya. Dia justru memposisikan dirinya sebagai penengah di saat kedua sahabatnya itu sedang bertengkar. Menurutnya, kehadiran Arfan merupakan semangat baru untuk Della. Jadi jika dia berniat merebutnya, sama saja seperti merebut semangat hidup sahabatnya. Beberapa tahun berlalu, akhirnya mereka lulus di waktu yang sama. Topi toga pun berterbangan di langit, menandakan mereka siap untuk menghadapi dunia kerja yang lebih kejam. Awalnya mereka mendaftar kerja di perusahaan yang sama, tapi karena satu dua alasan, Della harus mundur dan mendaftar di perusahaan lain. Di hari pertama kerja, Arfan terlihat sedikit tegang dan kurang bersemangat. Vina yang melihat hal itu langsung menegurnya. "Ivan, kamu kenapa? Hari pertama kerja kok sudah tidak bersemangat?" Arfan pun menjawab dengan lesu, "Sumber semangatku hilang satu. Vin, aku jadi kepikiran Della terus." "Iyalah, sudah. Della pasti baik-baik saja. Dia kan wanita tangguh." Vina mencoba menghibur Arfan dengan menepuk-nepuk pundaknya. "Iya sudah, masuk kantor. Jangan sampai kita mendapat teguran di hari pertama bekerja." Tambahnya sambil menarik tali tas Arfan. Walaupun Arfan dan Della bekerja di tempat yang berbeda, tapi kantor mereka berada di wilayah yang sama. Jadi mereka selalu menyempatkan untuk berangkat dan pulang bersama. Bahkan kadang-kadang Vina ikut bergabung jika dia tidak punya teman pulang. Kehidupan mereka sebagai pekerja kantoran berjalan dengan lancar. Hingga pada suatu hari tersebar rumor, kalau Vina berniat merebut Arfan dari Della.
alias pelakor. Rumor ini tersebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut. Bagaimana tidak, setiap harinya Vina terlihat selalu menempel pada Arfan. Padahal mereka berbeda divisi. Jelas saja pemandangan itu membuat orang lain berpikir macam-macam. Namun rumor itu ditepis oleh Vina dengan rumor baru kalau dirinya berpacaran dengan salah satu atasannya. Heru namanya. Pria berusia 30 tahun yang menjabat sebagai head leader di divisinya. Rumor kedekatan mereka memang tidak tercium oleh pegawai lainnya karena mereka memang menjalin hubungan secara diam-diam. Secara aturan memang tidak diperbolehkan menjalin hubungan dalam satu divisi. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Rumor hubungan mereka sudah menyebar luas. Bahkan mengalahkan rumor sebelumnya. Keduanya pun tak berusaha untuk menyangkal rumor tersebut. Alhasil Vina memutuskan pindah ke divisi lain untuk mempertahankan hubungannya dengan Heru. Akan tetapi hubungan mereka tidak berlangsung lama. Hanya sekitar 6 bulan. Hal ini karena Heru mulai tidak nyaman dengan hubungan persahabatan Vina dengan Arfan. Hal tersebut sering membuatnya cemburu dan kehilangan akal sehat. Menurutnya Vina lebih sering bersama Arfan ketimbang dirinya. Akhirnya Heru pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. 2 tahun pun berlalu. Arfan merasa tabungannya sudah cukup untuk meminang kekasih hatinya. Berkat saran yang diberikan oleh Vina, akhirnya dia memberanikan dirinya melamar Dela di tempat yang sangat spesial. Suatu malam, Arfan mengajak Dela ke tempat di mana mereka pertama kali bertemu, yaitu aula kampus. Tempat itu sudah ia atur dengan sedemikian rupa agar terkesan lebih romantis. Hiasan cantik menggantunya di setiap sisi dindingnya. Kelopak bunga mawar yang berserakan di lantai. Juga lampu warna-warni yang sudah terpasang rapi di pintu masuk. Sampainya di depan pintu aula, Arfan meminta Dela untuk masuk terlebih dahulu. Sementara ia izin untuk ke toilet dengan alasan gugup. Dela pun melangkahkan kakinya perlahan memasuki aula tersebut. Tanpa disadari tangannya sudah menutupi mulutnya karena merasa kagum dengan hal yang dipersiapkan Arfan. Setelah berdiri di tengah ruangan, kemudian Arfan muncul dari balik pintu dengan mengenakan atribut ospek. Persis seperti saat mereka bertemu pertama kali. Dela masih tertegun dengan semua yang ada di hadapannya. Lalu Arfan mendekat, berlutut dan mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan berkata, "Dela, maukah kamu menjadi teman hidupku?" Mulut Dela Kelo. Dia tak bisa berkata-kata begitu mendengar kata yang terucap dari mulut kekasihnya. Ia hanya bisa mengangguk yakin dan menitikan air mata bahagia. Arfan pun bangkit dan meraih tangan Dela. Lalu dilingkarkannya cincin yang sudah ia persiapkan. Setelah mengusap air mata Dela dengan lembut, ia pun langsung memeluknya. Keesokan harinya, Dela berkunjung ke rumah Vina. Vina. Tebak apa yang berbeda dari diriku? Dela memasuki kamar Vina dengan amat riang. Seketika tatapan Vina mengecek dari atas sampai bawah setiap bagian tubuh dari sahabatnya itu. Tapi ia tak bisa menemukan jawaban yang tepat. Apa ya? Rambut baru? Salah. Ayo coba tebak lagi. Tantang Dela sambil menggoyang-goyangkan jemarinya. Vina pun melihat ada sebuah cincin melingkar cantik di salah satu jari Dela. Kamu habis beli cincin baru ya? Bukan beli. Ini cincin dari Arfan. Semalong dia melamarku. Dela mencoba menjelaskan dengan malu-malu. Apa? Yang benar? Akhirnya. Selamat Jadel. Aku turut bahagia mendengarnya. Vina ikut girang sambil memeluk Dela. Terima kasih. Dan rencananya kami akan menikah 2 bulan lagi. Doakan semuanya berjalan lancar ya. Dela menjelaskan dengan sangat antusias. Awalnya mereka berencana untuk pergi keluar di akhir pekan ini. Tapi karena Dela datang dengan kabar menggembirakan, akhirnya mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu di rumah dengan bercerita panjang lebar. Vina sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Apalagi saat Dela memintanya untuk menjadi bridesmaid-nya. Sungguh impian setiap sahabat di muka bumi ini, untuk menjadi pengiring di hari sahabatnya menikah. Namun ada satu hal yang sangat mengganjal di hatinya, yaitu permintaan Dela yang akan diberitahukan setelah hari pernikahan berlangsung. 2 bulan pun berlalu. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Vina sangat bahagia melihat kedua sahabatnya mengikat janji suci di atas pelaminan. Momen yang sangat ia nantikan selama ini. Tak lupa mereka berfoto untuk mengabadikan momen bahagia ini. Akhirnya resepsi pernikahan pun selesai digelar. Kedua mempelai terlihat kelelahan setelah seharian menerima tamu. Begitu pula Vina, yang sibuk menjadi bridesmaid-nya Dela. Setelah berganti kostum ke pakaian sehari-hari, ketiganya pun mengobrol di teras sambil menghirup udara segar. Vin, kamu tidak lupakan obrolan kita di rumahmu waktu itu? Dela mencoba membuka obrolan dengan santai. Yang mana? Permintaanmu itu? Vina menjawab santai sambil menyeruput tehnya. Sejenak Dela menatap Arfan yang dibalas dengan anggukan dan senyuman tipis. Lalu dia melanjutkan obrolannya dengan Vina. Iya. Aku akan memberitahunya sekarang. Vina masih santai menanggapinya. Oke, katakanlah saja. Aku akan mengabulkannya selama aku sanggup.
Aku ingin kamu bergabung dengan kami saat malam pertama nanti. Della tanpa ragu melontarkan kalimat tersebut. Fina pun langsung menyembur teh yang sedang diminumnya. Tidak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Apa kamu mabuk? Kita hanya minum teh hangat loh sedari tadi. Tidak. Aku serius, Fin. Aku mohon sekali ini saja. Della mencoba meyakinkan. Fina pun semakin bingung. Dia pun beralih ke Arfan. Ivan, kamu dengar apa yang baru saja istrimu katakan? Sepertinya dia sudah hilang akal. Arfan hanya tersenyum dan berkata, tidak, Fin. Kami serius. Kami sudah menyepakati hal tersebut jauh dari sebelum acara pernikahan kami berlangsung. Fina tak bisa berkata-kata lagi. Apakah ini mimpi? Apa dia tidak salah dengar? Arfan memang tampan, tapi bukan berarti dia mau untuk tidur dengan pria itu. Ditambah lagi dia adalah suami sahabatnya sendiri. Di tengah-tengah pikirannya yang sedang mencerna ini semua, Della pun terus mendesaknya untuk melakukan hal tersebut. Fina semakin bingung dan bertanya, maksudmu apa? Del, memangnya kamu tidak merasa cemburu jika aku tidur bersama suamimu? Della tersenyum dan menjawab, justru itu tujuanku. Fin, aku sangat menikmati perasaan cemburu tersebut. Bagiku dengan adanya rasa cemburu, itu menandakan bahwa aku masih mencintai Arfan. Lalu Della menambahkan, kamu tidak sadar rupanya. Selama ini aku sengaja membiarkanmu dekat dengan Arfan. Bahkan aku sengaja bekerja di tempat yang berbeda, agar hubungan kalian semakin dekat. Semua itu karena apa? Karena aku ingin selalu merasa cemburu. Rasa cemburu itu membuatku lebih menghargai pasanganku. Membuatku merasa lebih mencintainya dari hari ke hari. Dan begitu pula Arfan. Sejak awal hubungan kami sepakat untuk tidak membatasi dengan siapa kami dekat. Karena pada akhirnya masing-masing dari kami akan kembali pada satu sama lain. Kedua pasangan itu pun berpelukan. Yang mana justru membuat Fina semakin bergidik. Dia tidak menyangka kalau kedua sahabatnya memiliki kelainan seperti itu. Sementara mereka berpelukan, tiba-tiba Fina merasakan panas yang menjalar di sekujur tubuhnya. Kepalanya pusing dan dia pun akhirnya tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Fina terbangun di sebuah kamar yang asing baginya. Setelah mencoba melihat sekitar, akhirnya dia menyadari kalau kamar itu adalah kamar pengantin. Sudah bangun, Fin? Tanya Arfan yang tiba-tiba masuk. Terima kasih untuk yang semalam. Fina sangat menikmatinya. Fina pun hanya bisa menangis di atas ranjang itu karena kejadian semalam. Rupanya teh yang ia minum sudah dicampur dengan obat perangsang oleh mereka berdua. Ia tidak menyangka kedua sahabatnya itu ternyata memiliki kelainan seperti itu. Entah kedepannya harus bagaimana menghadapi mereka. Intinya hanya ada luka batin yang kini sedang ia rasakan.